Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB Parlemen Indonesia dan Kuba mendukung penuh perjuangan Republik Kuba dalam menyelesaikan embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui jalur diplomasi. GKSB DPR RI Kuba mendukung penuh perjuangan Republik Kuba dalam menyelesaikan embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui jalur diplomasi. Hal tersebut mengemuka saat GKSB DPR RI menerima Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nisra Castro Guevara, untuk membahas peningkatan kerjasama antara dua negara dan telah disepakati untuk memperluas kerjasama di sektor strategis. Ketua GKSB DPR RI Kuba, Daryatmo Mardianto, menyatakan Indonesia dan Kuba memiliki kedekatan historis di mana Presiden Soekarno memiliki hubungan baik dengan Presiden Fidel Castro dan Che Guevara. Duta Besar menyampaikan bahwa masalah yang dialami oleh Kuba sekarang yang berkaitan dengan embargo itu memang masih dirasakan cukup menjadi pembatas bagi pengembangan Kuba, karena juga beliau berharap selain hubungan-hubungan ekonomi yang memang belum berkembang dengan Amerika, Kuba menawarkan, mengajak meningkatkan hubungan-hubungan ekonomi dengan Indonesia karena memang kulturnya mendekati, iklimnya mendekati, kemudian kebudayaan lainnya juga berdekatan, maka juga mengajak untuk sektor-sektor swasta untuk bisa ikut. Sementara itu, anggota GKSB DPR RI Kuba, Muhammad Toha, menilai embargo ekonomi Amerika Serikat ke Kuba merupakan momentum bagi Indonesia untuk mengambil pasar ekonomi Kuba. Toha menyatakan Indonesia perlu meningkatkan hubungan strategis dengan Kuba di sektor ekonomi, baik dari segi investasi maupun ekspor-impor. Hal agriculture, jadi pertanian, kemudian ada lagi kesehatan, ada lagi tadi mungkin pendidikan, dan juga mestinya politik ya. Yang pokok tadi yang agriculture, jadi yang pertanian, karena mereka mempunyai keunggulan di bidang pertanian dan juga di bidang kesehatan. Misalnya di Posyandu itu mempunyai record atau catatan yang lengkap dari seorang pasien. Jadi setiap orang ada catatan kesehatannya di Posyandu. Mungkin nanti kita diajak ke sana, dan mereka juga banyak mempelajari yang ada di Indonesia, misalnya UKM. Mereka baru berevolusi atau menuju ke sana. Alif dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerima Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI Jawa Barat yang dipimpin komedian Kondang Komeng. Fadlizon menilai seniman komedi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan. Seni budaya bisa mencairkan perbedaan dan menyatukan bangsa. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerima Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI Jawa Barat sebagai bentuk silaturahmi dan laporan musyawarah daerah PASKI pada 15 hingga 17 Oktober lalu. Selain itu, Fadlizon diminta menjadi penasehat PASKI Jawa Barat. Ditemui usai pertemuan di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengungkapkan apresiasi dan rasa senang didatangi sejumlah komedian yang dipimpin Komeng. Menanggapi permintaan PASKI untuk menjadi penasehat, menurut Fadli, merupakan suatu kehormatan tersendiri mengingat PASKI merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan masyarakat untuk terus berkembang karena menghibur. Saya sudah diminta dari beberapa tahun lalu, sudah menjadi penasehat juga. Nah, sekarang karena ada keputusan baru diminta kembali. Ini bagian dari ormas atau organisasi kemasyarakatan yang ada. Tentu saya dengan senang hati juga ikut menjadi pendukung lah. Karena seniman komedi ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari pegiat kebudayaan. Apalagi karena itu dalam kesempatan ini mereka datang, pengurus yang terpilih, untuk bersilaturahmi lah. Dan saya menerima sebagai bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang perlu untuk didukung. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menambahkan, sebagai bagian dari seni, komedi juga memiliki hubungan dengan budaya, termasuk di Jawa Barat, dan kebudayaan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada politik. Jika politik terkadang dipakai untuk memecah belah karena perbedaan pendapat, Fadli menilai seni dan budaya yang bisa mencairkan dan menyatukan. Untuk itu, Fadlizon meminta PASKI mempertahankan nilai seni dan budaya untuk mempersatukan masyarakat.
Jati diri kita, identitas kita sebagai bangsa itu berangkat dari seni budaya gitu. Bahkan kalau kebudayaan itu lebih tinggi dari politik. Seni itu lebih tinggi. Begitu juga dengan budaya kita gitu. Dalam arti yang luas ya. Jadi kalau politik itu bisa berbeda-beda pendapat, bisa berpecah belah, tapi kalau seni itu bisa menyatukan. Fitian dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta ketegasan dan penjelasan secara terperinci dari pemerintah terkait pasal 138 ayat 2 revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatakan sistem pemilihan umum legislatif dilakukan secara proporsional terbuka terbatas. DPR RI meminta ketegasan dan penjelasan secara terperinci dari pemerintah terkait pasal 138 ayat 2 revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan sistem pemilihan umum legislatif dilakukan secara proporsional terbuka terbatas. Pemerintah telah menyerahkan draft revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum kepada DPR RI pekan lalu, namun beberapa pasal di dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu telah menimbulkan beragam respon dari anggota Dewan, khususnya pasal yang terkait dengan sistem pemilihan umum legislatif yang dilakukan secara proporsional terbuka terbatas. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman meminta pemerintah untuk memberi penjelasan yang komprehensif dan detail terkait perubahan pasal tersebut. Menurutnya pengertian kata terbatas yang tertulis dalam pasal itu akan menimbulkan polemik di antara pemilih, dalam hal ini masyarakat. Memang betul kewenangan partai politik itu adalah sebagai peserta. Kalau dia peserta, dia yang punya kewenangan untuk mencalonkan seseorang mau menjadi calon anggota DPR, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Kalau demikian halnya, apakah juga sekaligus partai politik yang menentukan pemenangnya sesuai dengan nomor urut yang ada itu? Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro meyakini perubahan yang diajukan pemerintah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan partai. Menurutnya, melalui perubahan ini, partai politik dapat meningkatkan kemampuan manajerial, pengelolaan partai, dan pembinaan kader yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Beberapa PR-PR yang harus dibahas nanti di dalam rancangan paket undang-undang pemilu ini tentang electoral threshold, ini pun juga nanti akan menjadi satu pembicaraan menarik. Terus kemudian bagaimana dengan format dapil, ya, apakah akan diperluas ataupun dapil itu diperkecil. Koridan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.